Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha minal adzabi yauma yulaqih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyah lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa asarahu ila yaumil qiyamah. Akhwati fillah, a'azanallahu jami'an. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab tafsir yang insyaallah masih kita kaji tafsir dari surat Al-Baqarah, yaitu kita kaji pada sore hari ini ayat yang ke-75 dan ayat-ayat berikutnya. Ayat yang ke-75, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Yang artinya, afatatma'un, apakah kalian masih mengharapkan ayyu'minu lakum, mereka akan beriman kepada kalian, mereka akan percaya kepada kalian. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah, padahal segolongan dari mereka mendengar kalam Allah, mendengar firman Allah. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya. Mim ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Saya ulangi, Allah Ta'ala berfirman, afatatma'una ayyu'minu lakum, apakah kalian, wahai orang-orang yang beriman atau Rasul dan para sahabatnya, masih mengharapkan ayyu'minu lakum, mereka akan beriman kepada kalian atau mereka akan percaya kepada kalian. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah, padahal ada sekelongan dari mereka mendengar firman Allah. Summa yuharrifunah, kemudian mereka mengubahnya. Mim ba'di ma aqalu, sesudah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Sebelum kita bahas ayat ini, kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kerasnya hati Bani Israel. Di ayat yang sudah kita kaji kemarin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kerasnya hati Bani Israel atau hatinya ahli kitab, yang menunjukkan jauhnya mereka dari keimanan. Mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca pula kemarin, wa inna ab'adan nasi ilallah wa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah yaitu orang yang hatinya keras. Nah, Allah menerangkan di ayat sebelumnya, ayat 74 dan juga beberapa ayat sebelumnya, Allah menerangkan tentang hatinya ahli kitab, hatinya orang-orang Yahudi dan Nasrani atau Bani Israel, yang mereka memiliki hati yang keras.
Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mengalihkan pandangan orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala membuat kaum mukminin, para sahabat waktu itu, terutama orang-orang Ansar, Allah membuat mereka itu putus asa untuk mengharapkan keimanannya ahli kitab. Dan ayat ini juga sekaligus menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sangat bersemangat mengharapkan imannya ahli kitab atau imannya orang-orang Yahudi, khususnya yang ada di Madinah waktu itu, termasuk orang-orang Ansor. Mereka juga mengharapkan keimanan ahli kitab. Maka Allah mengatakan, afatatma'un, apakah kalian masih mengharapkan? Jadi di sini pertanyaan dengan huruf hamzah. Afatatma'un, apakah? Yang kata para mufassirin, ini istifham al-ingkari, yaitu istifham pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari, atau istib'ad, menganggap jauh. Berarti apakah kalian masih mengharapkan? Tentunya tidak. Maksudnya diingkari oleh Allah, kalian tidak perlu mengharapkan lagi, tidak perlu lagi ada harapan. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala menanyakan tapi ingin mengingkari mereka. Maksudnya tadi Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada orang-orang yang beriman, yaitu Rasul dan para sahabat, khususnya orang-orang Ansar, apakah kalian, wahai orang-orang yang beriman, masih mengharapkan keimanan mereka, masih mengharapkan mereka untuk mengikuti agama kalian, yaitu agama Islam, setelah kalian mengetahui secara terperinci tentang keadaan mereka, tentang para pendahulu mereka, yang tentunya mereka ahli kitab di zaman Nabi itu sama, memiliki sifat yang sama dengan para pendahulu mereka. Para pendahulu mereka hatinya keras-keras. Mereka dikatakan orang-orang yang tercela. Berarti mereka juga sama. Yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli kitab yang ada di zaman Nabi, orang-orang Yahudi, terutama yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga memiliki tabiat yang sama dengan para pendahulunya. Sama-sama tercela, sama-sama memiliki hati yang keras. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Padahal ada segolongan dari mereka yang mendengar firman Allah. Ada segolongan mereka yang mendengar firman Allah. Ada sebagian mufassir yang menafsirkan sebagian dari mereka yang mendengar firman Allah, yaitu 70 orang yang ikut bersama Nabi Musa ke Bukit Tursina untuk bertaubat. Mereka mendengar Taurat. Jadi mereka mendengar Taurat, tetapi mereka mengubahnya setelah itu. Ada juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud. Mereka mendengar Taurat, mereka membaca, mengkajinya. Mereka juga mendengar Al-Qur'an. Akan tapi summa yuharrifunahu, lalu mereka mengubahnya, mengubah kitab Taurat. Mim ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Jadi ahli kitab, mereka itu sebenarnya mendengar Taurat atau kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Mereka dengan jelas mendengarnya. Tidak ada kesamaran, tidak ada campur baurnya. Tapi sayangnya setelah mereka mendengar firman Allah,
atau kitab Taurat yang mereka dapatkan dari Nabi Musa alaihissalam, summa yuharrifunahu, mereka kemudian mengubahnya. Yuharrifunahu tahrif, berarti artinya kata para ulama taghyir atau tabdil. Mereka merubahnya dan mereka juga menggantinya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bagaimana terjadi tahrif atau pengubahan yang dilakukan oleh para ulama ahli kitab terhadap kitab-kitab dahulu. Sebagaimana pula dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di beberapa ayat. Termasuk ayat ini, summa yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya. Dan mereka mengubah kitab yang ada atau Taurat yang mereka dapatkan. Ada maksud, ada tujuan. Mengubahnya, menggantinya supaya orang yang mendengar Taurat menganggap pengubahan yang dilakukan oleh mereka itu, mereka menganggap ini berasal dari Taurat, berasal dari kitab. Jadi seolah-olah Allah yang merubahnya, padahal mereka yang melakukannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melakukannya. Ada 5 makna tahrif. Ya, ada 5 makna tahrif atau pengubahan yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Makna tahrif itu yang pertama yaitu lubsul haqqi bil batil. Yang dimaksud tahrif mengubah yaitu yang pertama maknanya lubsul haqq bil batil, mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Ini makna yang pertama, supaya yang hak itu tidak terbedakan dari yang batil, sehingga mereka campur aduk. Makna yang kedua yaitu kitmanul haq. Makna yang kedua dari ta'rif itu adalah, atau tahrif adalah kitmanul haq, menyembunyikan yang hak. Perkara-perkara yang hak mereka sembunyikan supaya umatnya tidak mengetahui. Kalau tahu mereka akan menentang para ulama ini, ya, ulama yang telah merubahnya ini. Yang ketiga ikhfa'uhu, menyamarkannya, dan ini hampir sama dengan yang kedua kitmanul haq, tapi mereka buat samar sehingga orang tidak mengetahuinya. Lalu yang keempat yaitu tahriful kalim an mawadhi'ihi, yaitu merubah kalimat dari tempat-tempatnya atau merubah kata dari susunannya yang benar. Bisa lafadznya, bisa maknanya. Itu namanya tahriful kalim an mawadhi'ihi, merubah kata dari susunannya yang benar. Bisa berupa lafadz yang dirubah atau maknanya yang mereka rubah. Sedangkan yang kelima makna dari tahrif yaitu layyul lisan bihi, mempelintir bahasa, sehingga bahasanya dipelintir sehingga mereka itu mungkin menjadi bingung. Yang kelima perkara ini sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di ayat-ayatnya. Nanti ketika kita bahas ayat-ayat tentang beberapa perkara ini atau 5 perkara ini akan kita jumpai. Jadi maknanya tadi ada yang mengatakan lubsul haqqi bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil, atau menyembunyikan yang hak, atau menyamarkannya, atau merubah kata itu dari susunannya, serta mempelintir bahasa, layyul lisan. Contoh yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau ahli kitab di zaman Nabi SAW, yaitu mereka menyembunyikan hukum rajam yang ada dalam kitab Taurat. Jadi mereka sembunyikan.
atau mereka samarkan. Di dalam kitab Taurat itu ada hukum yang namanya rajam, sebagaimana dalam agama kita. Dalam agama kita juga ada hukum rajam. Orang yang berzina dan dia sudah menikah, maka dia dihukum rajam. Ada di dalam kitab Taurat, tapi mereka membuang lafaznya. Lafaz tentang rajam mereka hilangkan, mereka tutup atau mereka sembunyikan. Maka hukum rajam pun mereka sembunyikan, menganggap hukum rajam dalam kitab Taurat itu enggak ada. Dan ini disampaikan kepada ahli kitab atau orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka itu mengatakan hukum rajam juga tidak ada. Atau contoh yang lain, merubah lafaz, merubah kata-kata yang ada di dalam kitab Taurat, yang Rasulullah SAW menjelaskannya di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, qala Allahu li bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Bani Israel, udkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Ini yang Allah katakan kepada Bani Israel, udkhulul baba sujjadan, masuklah kalian melalui pintu ke Baitul Maqdis, melalui pintu atau melalui gerbangnya dalam keadaan sujud. Wa qulu hittatun naghfir lakum, dan ucapkan oleh kalian hittah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita. Naghfir lakum khotoyakum, kata Allah, maka akan kami berikan ampunan atas kalian, kami berikan ampunan untuk kalian atas dosa-dosa kalian. Ini yang Allah katakan kepada Bani Israel. Tetapi kata Nabi SAW, fabaddalu wa dakhalul bab yazhafun ala astahihim faqalu hintah ay habbah fi syair. Maka mereka mengganti firman Allah ini, yaitu dengan mereka masuk pintu gerbang Baitul Maqdis dengan cara yazhafun, mereka dengan cara duduk di atas pantat-pantat mereka. Berarti mereka itu sambil ngesot masuk ke Baitul Maqdis. Faqalu, lalu mereka bukan mengatakan hittah, tapi yang mereka ucapkan adalah hintah, yang berarti biji gandum. Ini yang dilakukan oleh ahli kitab dahulu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Mereka itu sudah merubah lafaznya. Atau di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga telah merubah hukum rajam atau menganggap hukum rajam itu tidak ada, serta bentuk-bentuk tahrif yang lain, mengubah hukum-hukum yang ada atau mengubah lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab Taurat. Insyaallah masing-masing dari kelima perkara ini akan dijelaskan di ayat-ayat tersendiri, karena masih banyak yang dilakukan oleh mereka. Mereka menyembunyikan kebenaran. Misalnya mereka menyembunyikan kebenaran. Contohnya mereka menyembunyikan kebenaran tentang Nabi kita. Mereka menyembunyikan risalah Nabi kita, bahwa Nabi kita itu sebagai Nabi terakhir. Mereka sembunyikan, mereka tidak sampaikan. Lalu Allah mengatakan wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Maksudnya mereka itu sebenarnya mengetahui tentang makna yang dimaksudkan. Mereka tidak lupa, mereka juga tidak mengalami kesulitan untuk memahami lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab Taurat atau firman-firman Allah yang datang kepada mereka. Tapi karena mereka punya maksud tersendiri, mereka punya tujuan tersendiri ketika mereka melakukannya ini, mengubah
lafaznya atau mengubah maknanya atau menyembunyikan kebenaran dan lain sebagainya, atau mungkin merubah hukumnya dari yang halal menjadi haram atau sebaliknya. Mereka melakukannya ini ada maksud, ada tujuan tersendiri, yaitu untuk mencari materi atau tujuan duniawi. Maka ini kefasikan yang sulit diharapkan keimannya. Sehingga di ayat ini, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, ya, al-ayah. Ayat ini merupakan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keberanian mereka untuk berdusta atas nama Allah, dan mereka mengadakan permusuhan dengan para nabinya. Nah, orang-orang yang tersisa di zaman Nabi Muhammad SAW itu juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan para pendahulu mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi dan para sahabatnya, khususnya orang-orang Ansar, yang sebenarnya mereka itu sangat mengharapkan keimanan ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Mereka sangat mengharapkan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah itu masuk Islam. Bahkan pengharapan atau harapan agar orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah itu masuk Islam melebihi harapan orang-orang musyrik masuk Islam. Orang-orang musyrikin mereka juga berharap agar bisa masuk Islam, tapi mereka lebih mengharapkan orang-orang Yahudi. Kenapa? Ya, mengapa orang-orang Ansar atau Rasul dan para sahabat sangat mengharapkan masuk Islamnya orang-orang Yahudi, bahkan melebihi dari harapan masuk Islamnya orang-orang musyrikin? Karena ada banyak alasan. Pertama, karena orang-orang Yahudi itu sebenarnya punya dasar tauhid, berbeda dengan orang-orang musyrikin. Mereka itu nggak kenal tauhid, ya, mereka nggak pernah memiliki dasar keimanan kepada Allah semata. Orang-orang musyrikin ini mengakui banyak Tuhan, banyak sesembahan, banyak berhala yang mereka sembah. Tapi orang Yahudi, mereka punya dasar ketauhidan. Kemudian mereka juga punya warisan kitab yang di dalamnya terdapat sifat-sifat nabi dan juga tentang sifat-sifat agama yang dibawa oleh nabi kita. Jadi orang Yahudi kan mereka punya warisan kitab, yaitu Taurat, Injil. Nah, mereka punya warisan kitab yang di dalam kitab tersebut dijelaskan tentang sifat-sifat nabi, tentang agama yang dibawa oleh nabi kita Muhammad SAW. Sehingga sangat diharapkan mereka juga punya warisannya. Lalu alasan yang ketiga, karena ajaran Nabi kita Muhammad SAW itu secara umum, secara global membenarkan ajaran mereka. Ini ajaran Islam secara umum sebenarnya membenarkan ajaran kitab-kitab sebelumnya, ya, sebagaimana yang ada juga dalam surat Al-Baqarah tapi belum kita bahas, yaitu ayat walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, yang kitab itu musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan kitab yang ada pada mereka. Berarti Al-Quran itu sebenarnya secara umum, secara global, ajaran-ajarannya membenarkan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab mereka, sehingga ada banyak kesamaan. Maka orang-orang Ansar atau para sahabat sangat mengharapkan keimanannya orang-orang Yahudi.
Ibarat tinggal sedikit lagi kan itu. Tinggal mereka itu memperbaiki mungkin perilaku mereka, akhlak mereka, supaya mau mengikuti ajaran Nabi. Tapi berharapnya para sahabat akan keislaman mereka itu hanya didasarkan pada pandangan akal atau pikiran. Ini kan tadi ya, mengapa mereka mengharapkan? Karena dari segi ini tadi semua kan pikiran, semua dari sisi akal. Mereka punya dasar tauhid. Nah kan, kalau punya dasar tauhid, menerima kebenaran kan lebih gampang. Ini kalau dalam pikiran kita, dalam akal kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara yang bersifat rahasia. Dan Allah membantah di ayat ini, Allah membantah harapan mereka, bahwa harapan mereka itu tidak membawa manfaat. Harapannya Nabi dan para sahabat, harapannya orang-orang Ansar supaya orang-orang Yahudi mau masuk Islam, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka, orang-orang Yahudi itu telah menyimpang dari hakikat agama ini dan hanya menjadikan agama ini untuk mengejar dunia, seperti kekuasaan, materi, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, ayat ini, ayat afatat ma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, al-ayah. Kesimpulannya, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada nabinya tentang keadaan mereka ahli kitab, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa mengharapkan keimanan mereka itu mustahil. Ini inti ayatnya atau kesimpulan dari ayat ini. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat sebelumnya bagaimana keadaan mereka ahli kitab atau orang-orang Yahudi, maka di ayat ini Allah menyatakan bahwa mengharapkan keimanan mereka itu perkara yang mustahil. Karena pengingkaran mereka, penentangan mereka yang sudah tertanam dalam diri mereka. Kesombongan juga masuk dalam hati mereka. Dan sombong yang sebenarnya kan sudah kita jelaskan kemarin, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwa al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menghina manusia. Yang ini benar-benar ada dalam diri mereka. Lalu mereka juga menyakiti nabi-nabinya, ya. Mereka menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai hari kiamat mereka keadaannya itu benar-benar menyakiti Nabi kita dan umatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur, menenangkan kaum muslimin untuk tidak mengharapkan Islamnya mereka. Ini ayat yang ke-75, ayat yang ke-75 dari surat Al-Baqarah. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-76, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, wa idza laqul ladzina amanu, dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata amanna, kami pun beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, tapi apabila mereka berada sesama mereka saja, qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum, mereka pun berkata satu sama lain, apakah kalian menceritakan kepada
orang-orang yang beriman. Bima fatahallahu alaikum, tentang apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kalian. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, supaya dengan demikian mereka, orang-orang yang beriman itu bisa mengalahkan hujah kalian di hadapan Rabb kalian nanti. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mengerti, tidakkah kalian berfikir? Saya ulangi ayat yang ke-76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata amanna, kami pun beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan ketika sebagian mereka menyingkir kepada sebagian yang lain, artinya mereka sesama orang-orang yang memiliki sifat ini berkumpul. Qalu atuhaddisunahum, mereka mengatakan satu sama lain, atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian menceritakan kepada orang-orang yang beriman tentang apa yang telah Allah terangkan kepada kalian? Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, yang hal itu supaya mereka nanti punya hujah, bisa untuk mengalahkan kalian di hadapan Rabb kalian. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir, tidakkah kalian mengerti? Ini ucapan sesama mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memberitahukan tentang sekelompok dari mereka yang berbuat nifak, yang berbuat munafik, yaitu mereka pura-pura menjadi sahabat Nabi, terutama di hadapan orang-orang Ansor. Perlu diketahui tadi mengapa orang-orang Ansor itu sangat mengharapkan, karena orang-orang Ansor mereka itu kan penduduk asli Madinah. Mereka itu sangat mengharapkan supaya tidak terjadi permusuhan, karena sebelumnya banyak permusuhan. Orang-orang Yahudi Madinah itu sering sekali bermusuhan dengan orang-orang Ansor, sehingga mereka mengharapkan, tapi ternyata ada juga di antara orang-orang Yahudi itu yang pura-pura masuk Islam. Kalau tadi ayat yang ke-75, mereka itu memang benar-benar gak beriman, tapi sekarang ada kelompok dari mereka yang pura-pura masuk Islam. Mereka berbuat nifak ini tadi, berbuat munafik, bermuka dua, yaitu Allah mengatakan di ayat ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengucapkan amanna, kami beriman. Jadi kalau sedang gabung dengan orang-orang yang beriman, mereka bilangnya amanna, kami pun beriman. Kami beriman kepada nabi kalian. Ya. Kami menyatakan beriman karena kebetulan nabi kalian juga tercatat di dalam kitab kami. Nah, mereka beralasan dengan berbagai macam alasan ketika bertemu dengan Rasul dan para sahabatnya. Tapi coba muka yang kedua, ini muka pertama, karena mereka punya dua muka ini, namanya juga orang-orang munafik, bermuka dua. Ketika ketemu dengan orang-orang yang beriman, bilangnya amanna, kami beriman. Tapi wa idza khala ba'duhum ila ba'din, ketika sebagian mereka berkumpul dengan sebagian yang lain, sebagian mereka menyingkir ketemu dengan sesama mereka, mulailah sesama mereka itu saja saling mencela, saling membodoh-bodohkan. Ya. Sebagian mereka ada yang mengatakan atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum, bagaimana kalian kok bisa menceritakan kepada mereka tentang penjelasan Allah dalam Taurat, kok kalian jelaskan sih? Nah, ini sesama mereka, orang-orang yang sama-sama bermuka dua, orang-orang yang sama-sama menjadi orang munafik.
asalnya mereka adalah orang yang tidak beriman sama sekali. Tapi supaya tidak dimusuhi oleh Nabi dan para sahabat, mereka ngaku beriman. Nah, ketika kumpul saling mencela. Satu sama lain mengatakan kepada si A dengan si B misalnya, mengatakan, kok kamu bisa menceritakan kepada mereka tentang penjelasan Allah dalam Taurat? Tidakkah kalian itu khawatir mereka nanti punya hujah untuk mengalahkan kalian? Kalian mikir enggak sih, kayak gitu istilahnya? Kalian mikir apa enggak sih? Kalau kalian terangkan kepada orang-orang yang beriman, nanti mereka punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa melawannya. Ini sesama mereka. Jadi ini sungguh suatu yang sangat aneh, sangat mengherankan. Sebenarnya mereka tahu. Ya, sebenarnya mereka itu tahu dan mereka tidak punya hujah untuk menolak kebenaran. Tapi mereka permainkan kebenaran tersebut. Mereka jadikan perkara ini sebagai bahan permainan. Apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka jelas tidak punya hujah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa di dalam kitab-kitab mereka itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa di dalam kitab Taurat itu ada keterangan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifatnya, tentang ajaran-ajarannya. Itu semua ada di dalam kitab Taurat yang mereka baca. Dan bahkan mereka telah mengambil janji untuk beriman kepada Taurat, untuk mengikuti Taurat. Orang-orang Yahudi itu sudah mengambil janji, berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan mengimani Taurat, mengikuti Taurat. Dan di dalam kitab Taurat tersebut ada ajaran untuk mengikuti Nabi terakhir yang sifat-sifatnya telah dijelaskan di dalamnya. Ini Allah mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala taqilun. Lalu nyambung dengan ayat berikutnya. Walaupun permasalahan di ayat yang ke-76 ini belum selesai, tapi kita sambung dengan ayat yang ke-77. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamun, tidakkah mereka mengetahui annallaha ya'lamu ma yusirrun, bahwa Allah mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan segala yang mereka nyatakan, yang mereka nampakkan. Apakah mereka bodoh, tidak mengetahui akan ilmu Allah? Dan apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah akan menegakkan hujjah atas mereka di dunia dan di akhirat? Karena Allah telah menjelaskan tadi tentang sifat-sifat Nabi kita di dalam kitab Taurat, dan mereka mengetahuinya, bahkan mereka mengetahui sifat-sifat Nabi itu sama seperti mengetahui anak mereka sendiri. Yang sebenarnya hujjah Allah atas mereka itu sudah tegak. Hujjah Allah atas mereka supaya mereka beriman itu sudah tegak. Dengan mereka membacanya di dalam kitab Taurat dan dinyatakan dalam kehidupan nyata, munculnya Nabi Muhammad sama sifat-sifatnya sama dengan yang ada dalam kitab mereka. Ini berarti hujjah Allah sudah tegak. Meskipun mereka tidak memberitahukan kepada orang lain, kepada orang-orang yang beriman, walaupun satu kata istilahnya, sebenarnya sudah tegak hujjah Allah. Bagi orang-orang Yahudi ada hujjah Allah dalam kitab Taurat. Bagi orang-orang Nasrani ada hujjah Allah di dalam kitab Injil. Semuanya menjelaskan. Di dalam kitab Taurat dijelaskan tentang Nabi kita, di dalam kitab Injil juga dijelaskan tentang Nabi kita.
kalau mereka mau berpikir. Makanya ayat sebelumnya tadi afala ta'qilun, tapi di mana akal sehat mereka? Sekalipun demikian, sesama mereka masih membodoh-bodohkan. Afala ta'qilun. Ini karena mereka ingin tetap menjaga kemunafikan mereka. Jadi mereka itu sesama munafik juga menjaga kemunafikannya supaya tidak diketahui. Tapi tetap saja ya, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar mereka. Termasuk kalimat ini tadi, bima fatahallahu alaihim, dengan perkara yang Allah terangkan atas kalian, ya, dengan perkara yang Allah terangkan atas mereka tentang urusan kalian, berarti termasuk membongkar kesesatan mereka. Allah juga terangkan. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat yang ke-75 tadi, ayat yang ke-77 ini kalau kita kaitkan dengan ayat yang ke-75, kalau kemunafikan mereka itu sebenarnya sudah terbongkar, berarti kita tidak perlu lagi mengharapkan keimanan mereka. Ini kalau dikaitkan dengan ayat yang 75. Karena Allah sudah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Tapi ternyata mereka tetap tidak mau beriman, berarti sudah tidak perlu lagi mengharapkan keimanan mereka. Ini kaitannya dengan ayat yang ke-75. Kan tadi ayat 75 Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalian sudah tidak perlu lagi mengharapkan, karena hati mereka sudah keras, bahkan lebih keras dari batu. Kalau mereka mudah menyimpang dari Taurat, berarti mereka menyimpang dari Al-Quran juga lebih mudah lagi. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui, yang berarti mereka itu sudah buta. Buta basirah mereka, buta mata hati mereka, dan mereka menolak risalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu satu lagi ayat yang ke-78, Allah taala berfirman, wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amaniyya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum ummiyun, dan di antara mereka ada yang ummiyun, buta huruf. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniyyan, bohong belaka. Ya, la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya. Mereka tidak mengetahui kitab itu kecuali hanya dongengan. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidak lain mereka hanya menduga-duga. Berarti ini kelompok kedua dari Bani Israel atau ahli kitab atau orang-orang Yahudi. Ayat yang ke-78 ini menerangkan kelompok kedua. Kalau kelompok pertama tadi, yaitu orang yang pura-pura masuk Islam atau yang disebut dengan munafik. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, ummiyun. Mereka itu orang-orang yang buta huruf. Walaupun disebut ahli kitab, tapi mereka juga buta huruf. Kalimat ummiyun, ummi ya, ini dinasabkan kepada ibu. Kenapa dikatakan ummi? Ya, karena mereka dinasabkan kepada ibunya, seolah-olah mereka itu masih dalam pangkuan ibunya, belum bisa pisah dari ibunya, sehingga belum belajar membaca dan menulis. Itu disebut ummi. Coba sekarang anak kecil yang masih ditimang-timang, digendang-gendong sama ibunya, apakah dia sudah bisa membaca, menulis? Belum. Kenapa? Dia belum bisa lepas. Dia masih terus dalam ayunan ibunya. Itu namanya ummi.
Karena tadi nggak bisa lepas dari ibunya. Nah, orang-orang yang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, atau disebut dengan buta huruf, itu sama seperti keadaan anak kecil tadi yang belum lepas dari ibunya, sehingga mereka disebut ummi. Makanya sering diartikan ummi itu artinya orang yang nggak bisa membaca atau menulis, atau orang yang buta huruf. Ini kelompok kedua di antara ahli kitab. Ternyata ada di antara mereka juga yang nggak tahu sama sekali, nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Sehingga apa yang terjadi? La ya'lamunal kitaba illa amaniya. Mereka tidak mengetahui kitab Taurat itu kecuali hanya dongengan. Nah, illa amaniya, kecuali angan-angan. Karena kalimat amani yaitu angan-angan. Dan kata para ulama, yang dimaksud angan-angan, yaitu angan-angan ada dua macam, yaitu yang pertama angan-angan yang ada pada dirinya untuk meraih sesuatu tapi sulit dicapai, itu kan namanya angan-angan. Orang dalam dirinya punya keinginan untuk meraih sesuatu tapi sulit dicapai, kan namanya angan-angan. Atau makna yang kedua, yaitu ketika mereka membaca hanya berangan-angan untuk mendapatkan apa yang ada dalam bacaan tersebut. Ini namanya juga amani, berangan-angan. Tapi kalau mereka dikatakan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, berarti mereka cuma berangan-angan, nggak pernah membaca yang ada dalam kitab. Ini masuk kelompok kedua. Ada kelompok pertama yang mereka pura-pura masuk Islam, tapi sebenarnya mereka bukan orang yang beriman. Kelompok yang kedua ini, mereka itu buta huruf, cuma ngikut saja apa yang dikatakan oleh para ulama mereka atau para pendeta dan pastor-pastornya. Ketika dibacakan Taurat ya seperti dongengan. Ini kata Allah, illa amaniya wa inhum illa yadunnun, dan tidak lain mereka itu hanya berpura-pura. Demikian ini 4 ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-75 sampai 78, yang kesimpulannya min hidayatil ayat, di antara kesimpulan dari ayat ini yang pertama, ada 4 kesimpulan. Yang pertama, inna ab'adan nas an qabulil haqqi wal id'ani lahu al-yahud. Sesungguhnya manusia yang paling jauh untuk menerima kebenaran dan tunduk kepada kebenaran itu yaitu orang-orang Yahudi. Ini orang yang sangat jauh untuk menerima kebenaran dan untuk tunduk kepada kebenaran tersebut. Ini orang-orang Yahudi. Walaupun kalau sekarang dipikir orang-orang Yahudi sih di mana ya? Nah, kan taunya mungkin orang-orang Kristen. Orang-orang Yahudi juga ada. Ya, mereka juga punya agama Yahudi. Dan mereka punya agama tersendiri, atau mereka juga punya komunitas sendiri. Ini orang-orang Yahudi, bahkan mereka menguasai dunia ini. Dari segi ekonomi, dari segi politik, mereka menguasai dunia ini. Ini orang-orang Yahudi, dan mereka jauh dari kebenaran. Yang kedua, qubhu ingkaril haq ba'da ma'rifatihi. Jeleknya mengingkari kebenaran setelah mengetahui kebenaran itu. Orang telah mengetahui kebenaran tapi dia ingkari. Itu yang disebut al-maghdub alaihim. Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita itu masuk ke dalam golongan mereka. Setiap hari kita memohon dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap harinya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai,
Siapa mereka yang dimurkai? Orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi mereka ingkari. Waladhdallin, dan juga bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat yang tidak tahu kebenaran tapi mereka taunya mengamalkan, cuma mengekor, taklid saja, sehingga mereka disebut ad-dallin. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua kelompok manusia ini, al-maghdub alaihim dan ad-dallin. Yang ketiga, qubhul jahli billahi wa bisifatihil ula wa asma'ihil husna. Jeleknya sifat al-jahl, bodoh, atau tidak mengetahui akan Allah, akan sifat-sifatnya yang tinggi dan nama-namanya yang husna. Artinya kalau kita itu tidak mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal nama-namanya, berarti ini sungguh kita itu sangat bodoh sekali, dan ini sifat tercela, sifat yang jelek. Makanya kita itu diwajibkan untuk mengenal Allah, sehingga Allah pun mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kita disuruh mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Khalik kita, pencipta kita, tentang ilah kita, tentang zat yang paling berhak untuk kita ibadahi, kita kenali. Jangan sampai kita itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena ini sungguh kebodohan yang sangat jelek. Serta yang terakhir, yang keempat, ma kullu man yaqra'ul kitab yafhamu ma'aniyahu fadlan an ma'rifati hikamihi wa asrarihi wa waqa'a aksarul muslimin al-yawm syahid, atau wa waqi'u aksarul muslimin al-yawm syahidun ala hada fa inna hafadhatal Qur'an minhum man la ya'rifuna ma'aniyahu fadlan an ghairil hafidhina lahu. Tidak semua orang yang membaca Quran itu mengetahui maknanya. Tidak semua orang yang membaca kitab atau membaca Quran itu memahami maknanya, kan? Apalagi mengetahui hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Banyak orang membaca Quran tapi nggak tahu yang dia baca itu maknanya apa, apalagi hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, hikmah-hikmahnya, rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Dan ini kata mu'alif di sini, kenyataan kebanyakan kaum muslimin, wakilnya, nyatanya kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang ini bisa kita saksikan. Seperti kalau kita itu membaca, kalau kita membaca berita, mending kita membaca berita hari ini misal kita membaca berita hari ini, langsung bisa saja orang ketakutan. Kenapa? Membaca sambil memahami masuk ke hati. Nah, kalau kita membaca Quran kan tidak. Kita membaca tentang ayat-ayat neraka, nggak ada menangisnya, nggak bergetar sama sekali, kan ya? Atau ketika membaca tentang indahnya sorga, nikmatnya kehidupan di sorga, nggak ada tertariknya, ya, nggak ada keinginan sama sekali untuk masuk ke dalamnya. Kenapa? Nggak tahu maknanya. Dan berarti ini bisa dikatakan tadi ummiyun, orang-orang yang ummi, mungkin bisa baca, bisa nulis, tapi nggak bisa memahami makna yang ada di dalamnya, sehingga ini bisa menjadi koreksi pada diri kita, supaya kita itu tidak menjadikan Quran itu cuma sekedar bahan bacaan. Makanya kita mengkaji di sini tafsir Al-Quran ini supaya kita juga sedikit belajar tentang makna yang ada di dalamnya. Nanti kalau misalnya kita sudah tahu artinya, kita membaca, mengulanginya kembali, oh ini ayat menjelaskan tentang ini. Itulah pentingnya kita itu mengkaji ayat-ayat Al-Quran, baik maknanya atau tafsirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami maknanya
dan juga bisa mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya. Makanya minimal kita itu tahu artinya lah. Kalau kita misalnya membaca Al-Quran dalam sholat kita, surat pendek, katakanlah Qul huwallahu ahad dan seterusnya, itu minimal kita tahu artinya. Allahus Somad misalnya, kita baca Allahus Somad, Allah tempat bergantung, berarti kita itu bergantung hanya kepada semua manusia tertuju kepadanya. Nah, dengan membaca, memahami, kita itu akan bisa merenunginya. Tapi kalau kita nggak tahu artinya apa, ya sudah, bagaimana kita akan merenunginya? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.